Selamat malam Bapak Ibu saudara sekalian dari Los Angeles. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church. Saya Dr. Hari Lee. Hari ini kita akan melanjutkan pola pikir part yang kedua. Yang lalu kita sudah memulai sebagian kecil. Kita banyak berbicara tentang fixed mindset. Hari ini kita akan kembali mengolah tentang fixed mindset dalam pandangan dari sisi yang lain, berbicara juga tentang growth mindset di dalam hal ini. Ya, kita mulai di dalam doa. Tuhan, kami terima kasih Engkau memberikan hikmat, marifat, mengerti pelajaran ini, bukan hanya sekedar mengerti, tapi untuk dipraktekkan. Sehingga kami bertumbuh, berhasil, Tuhan dipermuliakan. Syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya akan memulai dengan sebuah cerita di dalam hal ini ya. Karena saya seorang dokter medis dan saya juga seorang dokter psikolog. Saya ingin membagikan cerita dari dunia medis, dunia psikologi ini. Di dalam dunia research, saya mulai dari diri saya sendiri terlebih dahulu waktu saya masih mahasiswa kedokteran. Mungkin saya pernah berbagi di masa lampau, tapi karena kita sedang berbicara tentang mindset, saya ingin berbagi tentang sebuah cerita tentang placebo. Pernah dengar peristiwa placebo effect gitu ya? Pernah dengar ya? Placebo effect, tahu ya? Oke. Nah, placebo effect itu bukan hanya sekedar perkataan placebo obat pura-pura, obat palsu, tepung, tepung dikasihkan gula, dibungkus jadi pil, jadi puyer, jadi kapsul. Bukan seperti itu maksudnya. Yang dimaksudkan ini adalah ekspektasi di dalam hal ini. Saya ingat saya berbicara dengan seorang pasien pada waktu itu yang terus mengeluh tentang rasa sakitnya. Suatu saat saya berbicara kepada dia. Dan tidak sebutkan nama pasien ini sekalipun saya masih ingat. Saya mahasiswa kedokteran pada waktu itu di Jerman masih. Ibu, saya katakan, sudah barang tentu dalam bahasa Jerman ya. Saya punya obat yang kuat, saya katakan, untuk mengalahkan rasa sakit ini. Tapi harus janji untuk tidak memberitahu kepada chief-nya. Nanti saya bisa in trouble, bisa susah saya nanti. Obat ini pahit banget, saya katakan. Pahit. Saya ulang lagi. Pahit. Begitu pahitnya, orang mual dan bisa muntah. Ini bukan main-main loh pahitnya. Dalam waktu kurang 1 menit bisa 5 kali saya ulang untuk perkataan pahit. Saya masukkan ke dalam pikiran dia terlebih dahulu. Tapi justru di sini letak kekuatannya. Obat ini mujarab. 5 menit setelah minum, kalau ibu berhasil tidak muntah, segera sembuh. Luar biasa hebat obat ini. Mau? Saya tanya. Mau? Katanya. Enggak deh, nanti muntah-muntah juga repot satu dilaporkan nanti kan repot misi mahasiswa kedokteran. Enggak, katanya. Kasihkan pada saya. Singkat cerita, saya berikan obat itu, saya pergi ke dapur terlebih dahulu. Di dapur saya ngambil tepung. Saya kocok di dalam tempat obatnya, supaya warnanya jadi butek, karena sudah ada tepung. Nah, saya bawa kepada ibu. Nah, ini dia obatnya sebelah. Tapi ingat loh, pahit ini. Pahit banget. Dia baru mau minum, saya ambil lagi. Ntar dulu, saya ambilkan baskom dulu. Kalau Anda sampai muntah, bisa muntah di dalam baskom. Jadi perawatnya juga nggak usah repot. Begitu dia mau minum lagi, saya tarik lagi. Ingat loh ya, bukan salah saya loh. Ini pahit. Tapi mujarab. Apa yang saya masukkan ke dalam dia? Ekspektasi. Dia expect tepung ini pahit dan tepung ini mujarab. Saya create apa yang saya create di sini? Apa yang saya hasilkan? Yang saya hasilkan adalah ekspektasi. Dia yang sudah ada mindsetnya, fix mindsetnya. Obat apapun tidak dapat menolong dia, tetap berada dalam keadaan sakit. Saya pindahkan mindset ini. Nangkap maksud saya? Saya pindahkan mindset yang percaya tidak ada obat sekuat apapun yang mampu menghilangkan rasa sakit yang dideritanya. Nah, saya mencoba dengan cara begini placebo, cuma seperti hipnotis, saya memindahkan pikirannya kepada pikiran yang ingin saya capai. Ini saya sebut desired changes, desired results. Hasil yang saya inginkan, yang dicapai oleh pasien ini. Yaitu ekspektasinya berubah. Bahwa ini bisa, bahwa ini mampu menghilangkan rasa sakit.
Itu saya ciptakan di dalam alam pikirannya, sehingga pikiran mengatakan tidak mungkin tadi bergerak kepada mungkin. Jadi dari fixed mindset, saya mulai memindahkan pikiran itu kepada growth mindset. Apa yang terjadi pada waktu dia meminum tepung ini, tepung yang sudah saya campur dengan air ini, dia betul-betul mual, mau muntah, mukanya merah, menahan supaya tidak muntah. Dia telan, karena dia ingat kalau nggak muntah dia bisa sembuh. Jantungnya berdebar-debar, tensinya naik. Ya, ini real. Tapi dalam 5 menit lagi, wah, Dokter Lee, ini luar biasa obatnya. Luar biasa, 2 jempol. Bagus banget, aku nggak merasa sakit lagi. Apa yang sedang terjadi? Perubahan daripada mindset yang tidak mungkin mengatakan tidak ada obat yang bisa menyembuhkan rasa sakit ini menjadi bisa menyembuhkan karena ekspektasinya yang saya rubah. Nangkap ya? Apa yang saya rubah? Ekspektasi. Apa yang berubah? Fixed mindset berubah menjadi growth mindset. Nah, ada seorang dokter, seorang researcher juga, seorang Itali yang membuat penyelidikan tentang thoracic surgery. Itu bedah toraks. Jadi dari otot samping, belakang, depan sini bisa dipotong, dibuka dadanya ini untuk bisa para surgeon ini, ahli bedah ini bisa sampai ke paru-parunya, bisa sampai ke jantungnya untuk buat transplantasi jantung atau ganti jantung, cangkok jantung, whatever. 1 jam setelah operasi selesai, obat bius hilang, orang itu akan merasa sakit. Sakitnya itu enggak karuan-karuan. Ya. Kita sebelumnya melatih orang-orang itu dengan menggunakan tri-flow, seperti bola, disedot. Nah, setelah operasi dia itu sulit banget. Dia bisa menjerit kesakitan. Nah, obat yang diberikan itu biasanya adalah morfin. Di dalam penyelidikan ini, kelompok A dan kelompok B, dua-duanya diberikan morfin untuk menghilangkan rasa sakit. Kelompok A, morfin ini langsung diberikan oleh sang dokter, dokternya, aku memberikan bapak, aku memberikan ibu morfin. Dosisnya disebutkan untuk menghilangkan rasa sakit ibu. Itu diberitahu. Kemudian dokternya menyuntikkan. Oke. Grup kedua juga mendapatkan morfin dengan jumlah dosis yang sama, tetapi pasiennya tidak diberitahu, tapi dimasukkan melalui pump yang diatur, diprogram oleh komputer. Jadi setiap beberapa saat dipompakan keluar. Dan kemudian terjadi perbedaan. Walaupun dosisnya sama, orang yang disuntikkan langsung oleh dokter yang diberi pencerahan ini mengalami hilangnya rasa sakit secara signifikan. Berbanding terhadap orang yang walaupun mendapatkan jumlah morfin yang sama, tapi tidak diberitahu, dipompakan melalui pompa, melalui IV itu diberikan, diatur oleh komputer, tidak sebanyak rasa sakitnya, maksudnya hilangnya rasa sakit pada grup yang kedua ini tidak sebanyak rasa sakit yang hilang pada grup pertama yang langsung dilayani oleh dokter dan memberikan penjelasan ini. Jadi apa yang terjadi di sini? Yang terjadi di sini adalah pencerahan yang dalam waktu beberapa menit ini sanggup memindahkan pengertian itu. Jadi tanam pengertian ini. Sehingga orang berpikir, kalau berbeda seperti demikian, sekalipun obatnya sama, dosisnya sama, di dalam hal ini, bagaimana kalau kita mengadakan penyelidikan terhadap hal yang lain, termasuk berat badan turun, tensi turun, dan sebagainya ini. Dan mereka berhasil. Mereka membuat sebuah penyelidikan di hotel. Ibu-ibu biasanya kan wanita cleaning service di sana membersihkan. Mereka ditanya, adakah di antara kalian berolahraga? Mereka jawab tidak. Sama sekali tidak. Enggak. Kami ya kerja begini aja. Nah, lantas dipisahkan lagi menjadi 2 grup. Grup yang pertama diarahkan. Dikasih nonton short video, klip 15 menit untuk menjelaskan bahwa apa yang Anda kerjakan ini, membersih-bersihkan, ngepel, nyapu, bersihkan ranjang, adalah sebuah olahraga. Sebuah olahraga.
Anda mendapatkan benefit dari pekerjaan Anda. Karena itu Anda harus mencintai pekerjaan Anda, karena ini mendatangkan keuntungan kesehatan bagi Anda. Jantung Anda akan sehat, otot Anda sehat, pernapasan Anda akan menjadi lebih baik, dan bahkan berat badan Anda akan signifikan turun. Itu ditanamkan dalam grup yang pertama, grup A. Grup B tidak diberitahu. Didiamkan. Apa yang terjadi? Grup yang pertama ini, yang diberitahu ini, waktu diperiksa kembali setelah beberapa saat, ternyata berat badannya memang turun. Dan kemudian heart rate-nya memang turun. Daya tahannya meningkat. Dan sebagainya, dan sebagainya. Di mana letaknya? Ekspektasi. Di dalam hal ini. Yang saya lakukan itu tidak lebih daripada itu dalam memberikan ini. Nah, pernah dengar saya katakan, yang berbicara saya satu hari ini. Yang mendengar banyak, termasuk melalui YouTube. Namun tidak setiap orang mendapatkan atau mendengarkan dan menerima pesan yang saya sampaikan. Sehingga yang sebagian berhasil, yang sebagian tidak berhasil. Di dalam hal ini. Ini karena dia apapun, apalagi kalau orang sudah datang dengan fixed mindset, yang dia katakan itu terlalu susah bagiku. Yang dia katakan itu nggak mungkin dikerjakan lah. Ya, mungkin dia karena seorang profesional, seorang dokter. Dan segala macam alasan yang disampaikan yang berbunyi di dalam alam pikiran tersebut. Padahal kalau dia mampu bergerak menjadi motivator terhadap dirinya sendiri, mengubah pola berpikir tersebut, bahwa segala sesuatu itu mungkin jika kita berkehendak. Di mana kita mempunyai keinginan yang keluar dari hati disertai dengan disiplin yang kita lakukan secara teratur, konsisten, persisten, dan mempunyai komitmen untuk membuat perubahan tersebut. Menjadi desired changes. Impian menjadi kenyataan. Itu bisa terjadi. Yang menghalangi sesuatu itu untuk tidak terjadi adalah diri kita sendiri. Sekalipun Petrus sudah berjalan, waktu dia minta, Tuhan suruhlah aku berjalan di atas air, dia sudah berjalan. Yang menyebabkan dia jatuh, ya diri dia sendiri. Tenggelam. Yang kedua, orang jatuh ke dalam air tidak mesti mati kalau dia tahu berenang. Yang tidak tahu berenang ya bisa mati dia di laut yang dalam. Nggak tahu berenang. Jadi kita mulai membuat persiapan-persiapan setelah kita mengetahui segala titik kelemahan kita di dalam hal ini. Ya, yang lalu saya berkata, setiap pemimpin yang hebat pasti memiliki pola pikir yang bertumbuh, growth mindset. Seorang pemimpin tidak mungkin dapat memimpin atau kepemimpinannya jelek karena tidak akan menumbuhkan apa-apa di dalam orang yang dipimpinnya. Kalau dia memiliki fixed mindset. Kalau dia memiliki fixed mindset, dia saatnya sebegitu aja, bagaimana orang dipimpinnya akan segitu-segitu juga. Karena itu seorang pemimpin yang baik harus memiliki growth mindset banget. Steve Jobs demikian. Orang-orang terkenal lainnya seperti itu juga. Nah, yang lalu juga saya katakan sikap mental yang menentukan bagaimana kita akan menafsirkan dan menanggapi situasi itu disebut sebagai pola pikir atau mindset kan. Nah, pola pikir sebenarnya secara harfiah adalah pengaturan pikiran. Pola pikir atau mindset adalah lensa atau kerangka pikiran yang melaluinya kita memandang dunia. Bagaimana kita memandang dunia di sekeliling kita itu? Lensa kita apa yang kita gunakan? Lensa kita kabur kan? Di dalam hal ini. Kita menyederhanakan interpretasi. Wah, kok bisa gitu nih? Kita menyederhanakan interpretasi potensial yang tidak terbatas pada saat tertentu. Kemampuan kita itu sebetulnya tidak terbatas. Menjadi terbatas waktu pandangan kita menjadi sempit. Sempit sewaktu-waktu dapat terjadi jika kalau emosi kita itu di-hijack, kalau emosi kita itu dikontrol. Kita pengaruh alam pikiran saat ini itu dikontrol oleh emosi kita. Nah, kita tidak dapat berpikir secara sehat di dalam hal ini. Ya. Artinya sikap mental yang menentukan bagaimana kita akan menafsirkan dan menanggapi situasi. Ya, itu sangat menentukan.
Sikap mental kita sangat menentukan pencapaian kesuksesan dalam segala sesuatu yang kita kerjakan. Ingat, dari awal saya berkata, repetition is the mother of learning. Mengulang-ulang terus itu membuatkan kita belajar. Pepatah Indonesia, pasar jalan karena ditempuh. Ya, kita belajar melalui mengulang. Kalau kita tidak pernah mau mengulang, ini orang fixed mindset nih, kemalasan. Merasa nggak perlu. Nah, inilah tujuannya kita punya YouTube. Anda bisa berhentikan, ulang, dengar lagi, mundurkan lagi, dengar lagi, sampai paham. Saya juga begitu kok. Belajar hal-hal yang baru, saya harus ulang terus sampai saya mengerti. Apalagi kalau terminologinya saya tidak mengerti. Yang pertama kali saya harus mencari tahu dulu apa maksud perkataan baru yang belum saya mengerti ini. Terminologi itu ke arah mana? Ada berapa arti yang tersirat di dalam satu terminologi. Saya harus tahu secara keseluruhannya dan bagaimana mempergunakan terminologi yang baru ini di dalam bentuk kalimat-kalimat kata-kata. Kalau saya bisa menangkap artinya dan tahu bagaimana mempergunakannya, lebih mudah bagi saya untuk menghayati sesuatu yang baru itu dan menyebabkan neuron saya itu berkembang lebih cepat. Tanpa mengerti sebuah perkataan, ya kita nggak bisa maju. Kalau mindset nggak mengerti, ya gimana? Caranya begini. Ya, lihat para atlet-atlet yang berhasil itu juga. Apa yang mereka kerjakan. Dalam hal ini yang saya katakan, konteks ya dapat berbeda-beda. Tetapi pesan yang disampaikan tetap sama. Konteks dapat berbeda-beda. Ya. Beritanya tetap sama, yaitu mindset. Growth mindset ini. Misalnya kita bisa berbicara dalam konteks yang berbeda terhadap penurunan berat badan, terhadap kesehatan, misalnya di dalam hal ini, ya, terhadap kinerja kerja, terhadap obat anti sakit, misalnya morfin, placebo, dan sebagainya ini. Tapi message-nya tetap sama, yaitu bagaimana mindset seseorang dapat mempengaruhi keseluruhannya ini. Mindset yang mempengaruhi. Yang lalu kita berbicara, jika kita dapat merubah mindset kita, berpikir berbeda, maka hidup kita juga akan berbeda, maka gaya kepemimpinan kita juga akan berbeda. Pencapaian kita pun akan berbeda. Di dalam hal ini. Orang tidak mungkin melakukan hal yang sama berulang-ulang seperti yang kita lihat pada orang fixed mindset, and yet dia mengharapkan sesuatu yang berbeda. Nggak mungkin. Albert Einstein mengatakan ini sebuah kegilaan. There is insanity. You keep repeating the same thing, you are not moving anywhere, and yet you hope to have a different result. That is insanity. Jadi kalau mengulang segala sesuatu yang sama terus-menerus, tapi kita mengharapkan sesuatu yang berbeda, itu kegilaan. Belok kanan jalan buntu. Besok siapa tahu jalan kebuka. Enggak, jalan buntu itu ada rumah orang di sana. Nggak mungkin. Ya cobalah berpikir dari sisi yang lain, maksudnya seperti demikian ya. Jadi yang kita bangun melalui mindset, yang kita bangun melalui pola pikir adalah ekspektasi. Itu yang kita bangun. Dia dalam hal ini. Kalau Anda tidak memiliki ekspektasi atau ekspektasi Anda plato, yang tadi orang sudah dapatkan $100 cukup, plato dia, ya udah segitu aja dia. Sulit sekali untuk berkembang. Ya saya seperti ini. Kalimatnya selalu seperti itu. Ya saya seperti ini. Saya berbeda dengan Anda. Lihatlah, perhatikan orang-orang yang dengan fixed mindset akan seperti itu. Orang-orang yang kalah sebelum berperang. Orang-orang gampang menyerah. Pecundang istilahnya. Ya. Jadi kemampuan untuk menyederhanakan dunia kita melalui pola pikir kita adalah bagian alami dari diri kita sebagai manusia. Tapi yang ingin saya sarankan kepada setiap dari kita pada hari ini adalah bahwa pola pikir ini bukannya tidak penting. Tetapi sebaliknya pola pikir atau mindset ini memainkan peran dramatis dalam menentukan kesehatan kita, dalam menentukan kesejahteraan kita, bahkan dalam menentukan kesuksesan kita di dalam kehidupan ini. Mindset memegang peranan penting. Yang lalu, tadi saya ulang juga sedikit. Jika kita mampu berpikir berbeda karena menggeserkan mindset kita ini dari fixed menjadi growth mindset,
dari tidak mungkin menjadi mungkin, maka segala sesuatu itu mungkin kita lakukan. Maka ada pesawat terbang sekalipun besi itu berat. Maka ada benda yang dapat mengapung di atas air sekalipun berat, sekalipun besi, kapal. Apa yang tidak mungkin? Dimungkinkan di dalam hal ini. Cuma kita harus berpikir sejak dari awal. Kita harus memikirkan sesuatu yang bermanfaat bagi manusia seperti lebah, menghasilkan madu, kesehatan, berguna bagi banyak orang. Jangan sampai pikiran kreatif kita dalam hal kejahatan. Saya membaca, saya ingin sharing di sini karena nanti orang pikir memberitakan kejahatan. Itu sebetulnya sebuah kejahatan yang tercatat juga di dalam Alkitab dilakukan oleh raja. Saya nak sebutkan bagaimana cara mereka membunuh orang tanpa diketahui. Masih ada di Tiongkok orang lakukan. Ini kreatifnya dalam hal apa? Kreatifnya dalam hal kejahatan. Di dalam hal ini. Kita harus mampu berpikir kreatif bukan terhadap kejahatan, tetapi terhadap sesuatu yang mendatangkan keuntungan bagi orang lain. Di dalam hal ini. Nah, untuk itu, kita harus membawa diri kita kepada alam kesadaran penuh atau self-awareness kita itu harus naik. Tingkat kesadaran diri harus naik. Kita harus menyadarkan diri kita sendiri. Yang membedakan orang biasa daripada orang-orang sukses adalah mereka yang sukses tersebut mengembangkan keterampilan mereka dengan meningkatkan self-awareness mereka. Mereka mengembangkan keterampilan mereka dengan menyadarkan diri mereka sendiri di dalam hal ini terhadap apa yang ingin mereka capai, terhadap apa yang ingin mereka hasilkan di dalam kehidupan ini. Ya, itu melalui self-awareness-nya itu sendiri. Kesadaran diri ini harus dilatih setiap hari. Kesadaran diri ini harus dilatih setiap hari. Sehingga kita tidak mudah dipengaruhi oleh emosi yang tidak terkontrol. Kita bahkan dapat mengamati keadaan kita dan mampu memberikan respon secara sadar. Jangan sekedar untuk menghilangkan rasa bersalah. Alkitab menjelaskan tentang orang-orang malas yang tidak berkenan seperti ini. Melipat tangan sebentar lagi untuk kemudian tinggal berbaring. Ya, malas katanya. Bagaikan pintu yang melekat kepada engsel, quick cut, cuma di sana aja. Malas di dalam hal ini. Tidak ada ikhtiar untuk maju memikirkan orang lain. Nggak ada. Di dalam hal ini. Alangkah baiknya kalau kita bermanfaat di dalam kehidupan kita ini bagi dunia di mana kita berada, bagi society kita, bagi lingkungan kita, bagi tetangga kita, bagi anggota keluarga kita, dimulai dari anggota keluarga terlebih dahulu. Ini penting. Ya. Nah, keterampilan akan kesadaran diri ini sangat penting jika kita ingin memahami dari mana pikiran, dari mana emosi, dari mana keyakinan, dari mana perilaku yang kita lakukan, tingkah laku kita setiap hari ini berasal. Dari mana? Kita perlu menyadarkan diri kita akan hal itu. Jika kita tidak dapat mengidentifikasi kebiasaan, saya ulang, jika kita tidak dapat mengidentifikasi kebiasaan atau pikiran negatif yang kita alami, kita tidak akan pernah bisa mengubahnya menjadi lebih sehat. Sehingga yang kita lihat itu cuma orang lain doang di dalam mata kita. Yang lalu saya katakan apa? Orang cepat kan melihat kejahatan orang lain. Orang cepat kan melihat kekurangan orang lain. Jika kita melihat kebaikan orang, secepat kita melihat kekurangan orang, itu kita sangat kreatif. Lihatlah kebaikan orang, secepat kita melihat kelemahan mereka. Kenapa mata kita terfokus pada kelemahan orang? Hasilnya apa? Solusinya apa di dalam hal ini? Nggak ada solusi apa-apa. Siapa salah, siapa yang benar. Berubah aja. Itu yang paling penting. Kalau terjadi debat, kan akhirnya gua benar. Yang lain bilang gua yang benar. Cuma ada satu yang benar kok.
Perang terjadi juga gara-gara demikian. Alkitab menjelaskan apa? Engkau tidak memperoleh karena engkau tidak meminta. Mintalah hikmat. Atau engkau memperoleh dan engkau meminta tapi tidak diberikan. Kenapa? Karena engkau minta itu ingin engkau habiskan untuk kepuasan hawa nafsumu sendiri. Nggak ingat orang lain. Ini negatif banget. Ilmu lalat yang dia pakai. Yang membawa menebarkan penyakit nggak lebih daripada itu. Ya. Nah, berikut ini adalah beberapa pertanyaan untuk membantu kita membuat diri kita lebih sadar. Menyadarkan diri kita, put that way. Oke. Yang pertama, siapa aku saat ini? Saat ini, sekarang ini. Siapa aku? Mesti kita jawab. Dan siapa aku sebelum aku menjadi aku saat ini? Saat ini aku siapa? Sebelum aku menjadi aku saat ini, siapa aku sebelum ini? Mesti kita jawab. Yang ketiga, kita harus tanya, aku ingin menjadi siapa? Ya, dia dalam hal ini. Yang berikutnya, apa tujuan dan keinginan terbesarku dalam hidup? Saya kebanyakan berkata kepada anak muda, aduh istirahat nanti ya istirahatnya. Sekarang kerja dulu. Ada waktunya kita beristirahat. Saya di rumah dilatih itu kalau sudah bangun nggak pernah boleh naik ranjang lagi. Itu nggak ada sampai malam. Kerja. Mikir. Apakah aku bersikap konsisten dan persisten setiap hari dalam usahaku untuk membuat impianku menjadi kenyataan? Apakah hari ini kita lebih dekat kepada impian kita itu? Apakah kita secara persisten dan konsisten membuat perubahan? Kita memimpikan kita menjadi lebih rajin. Nah, kita bertanggung jawab dong untuk membuat diri kita sendiri rajin. Tuhan, jadikan aku orang yang rajin. Tapi di bunyi weker, nggak bangun. Atau nggak mau nyalain weker. Suruh suami, suruh istri, suruh mbak, suruh siapa aja bangunin. Nggak bangun juga. Ya nggak ada keinginan bangun aja. Dia dalam hal ini. Ya, kita mesti konsisten dan persisten dan memiliki komitmen untuk membuat perubahan-perubahan itu terjadi. Kita bertanggung jawab untuk melakukan itu. Ini growth mindset. Kalau enggak, ya kita tetap pada fixed mindset. Yang berikutnya, apakah aku bersikap konsisten dan persisten setiap hari? Saya katakan, dalam usahaku untuk membuat perubahan dalam hidupku, demi untuk mencapai perubahan seperti yang kuinginkan. Desired changes. Desired results. Ya, aku sudah bersikap konsisten belum? Persisten, melakukan komitmen nggak untuk membuat mencapai apa yang ingin aku rubah di dalam karakterku, dalam kebiasaanku. Dan apakah aku juga memiliki komitmen untuk membuat semuanya ini terjadi? Perlu kita jawab. Oke, perlu kita jawab dan perlu banget. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini akan membantu kita untuk memulai merenungkan pilihan dan keputusan yang telah kita buat hingga saat ini dalam hidup kita. Kita renungkan, apa sih keputusan-keputusan yang telah kita buat selama hidup kita ini sampai kita berada pada posisi pada hari ini. Kita dapat mulai menganalisis apakah keputusan-keputusan yang kita buat selama ini lebih banyak bersifat positif atau negatif. Membawakan dampak bagi orang banyak atau kerugian bagi orang banyak. Di dalam hal ini, kita yang tahu, jangan mengada-ada. Cobalah secara jujur menjawab itu. Kita juga dapat merenungkan, apakah kita seorang yang suka membuat alasan-alasan yang membenarkan kita, dan alasan-alasan yang kita buat tersebut pada hakikatnya tidak lebih dari ketidakinginan kita untuk keluar dari zona nyaman kita sendiri. Yaitu kemalasan kita, fixed mindset kita, dan semua alasan yang kita berikan juga untuk melindungi diri kita terhadap perasaan bersalah. Kita tidak mau tertuduh. Kita mulai buat segala sesuatunya ini. Kerugiannya pada kita, karena kita tidak akan pernah sampai kepada desired changes, perubahan yang diinginkan. Mengambil tindakan yang konsisten dan persisten, disertai dengan komitmen untuk secara teratur melakukan tindakan yang akan membawa kita naik ke level yang lebih atas.
Bagaimana kalau orang berpikir, belum juga naik ke atas. Belum baru naik ke atas, baru mimpi-mimpi dia di siang bolong mimpi. Kalau besok aku naik ke atas, aku menjadi orang berhasil. Kalau besok aku sukses, aku menjadi kaya raya. Kalau ini dan itu, baru awang-awang tuh, baru nerawang ke atas dia. Gimana ya kalau aku nggak berubah, ya bubar lah mimpinya. Gimana ya kalau ini, gimana ya kalau itu? Gimana dong? Bagaimana kalau mesti sekolah dan mesti belajar? Dan mesti belajar, sekolah, dan mesti kerja. Gimana dong? Gimana cara membagi waktunya? Bagaimana mau sukses di dalam hal ini? Alasan lagi nggak kita pakai? Ya karena aku dari keluarga miskin. Kalau itu dipakai terus-menerus sebagai self-pity dan victim, bermain victim terus, kapan selesainya? Stop. Grow up. Dewasa. Di dalam ini. Ya. Jadi kita harus naik ke atas di dalam hal ini. Sehingga apa yang kita impikan tersebut benar-benar dapat menjadi sebuah kenyataan. Bukan hanya sebuah angan-angan. Itu mimpi di siang hari waktu kita bangun. Ups, kok gue masih diranjang? Gue pikir tadi gue jadi orang kaya. Lu mesti buru-buru bangun. Gue lagi hitung-hitung duit nih tadi ini. Wah, 100 juta, 200 juta lagi enak-enak. Bangun. Ya, ternyata gue kaya dalam mimpi. Nggak enak banget. Ayo, gue tidur lagi mimpiin. Terusin mimpi. Sama aja. Kerja di dalam hal ini ya. Mengambil tindakan yang konsisten dan persisten disertai dengan komitmen untuk secara teratur melakukan tindakan yang akan membawa kita ke level ke atas ya, ke level atas, benar-benar akan memberi kita lebih banyak inspirasi karena kita benar-benar bekerja menuju apa yang dulunya merupakan impian namun tidak pernah kita kerjakan, dan sekarang kita telah menyatakan impian tersebut sebagai milik kita. Ini mimpi gue nih. Dan karena sekarang kita memiliki impian tersebut, maka kita pun berkewajiban membuat impian tersebut menjadi kenyataan. Bukan orang lain. Kita yang membuatnya menjadi kenyataan. Refleksi diri yang berikutnya adalah pendorong utama untuk mengembangkan kesadaran diri kita karena memungkinkan kita mendekonstruksi nilai dan keyakinan kita untuk memastikan tindakan kita sesuai dengan apa yang kita yakini. Jangan turun ke bawah. Bekerja sesuai dengan apa yang kita yakini di dalam hal ini. Ya. Kita dapat memiliki mimpi, tetapi jika kita tidak melakukan apapun untuk membuat impian tersebut menjadi kenyataan, maka mimpi tersebut hanyalah sebuah mimpi. Ya. Pada saat kita bangun, saya katakan tadi, ups, kita masih di atas tempat tidur. Kita nggak kemana-mana. Seperti hamster lari-lari di wheel-nya itu. Dia pikir sudah keliling dunia. Bangun-bangun masih di dalam kandang. Ya. Seperti itu. Menjadi sangat sadar, kita menyadarkan diri. Bangun dari mimpi. Sadarkan diri kita. Ya, menjadi sadar akan pikiran dan emosi kita adalah bagian penting untuk menjaga motivasi kita tetap tinggi. Karena kita tidak dapat mengingatkan diri kita sendiri bahwa pikiran negatif tidak akan membantu kita bertumbuh atau bergerak lebih dekat ke arah yang kita inginkan. Dan oleh karena itu kita dapat fokus kembali pada tugas di depan kita untuk membuat impian kita menjadi kenyataan. Saya ulang ya. Menjadi sangat sadar akan pikiran dan emosi kita adalah bagian penting untuk menjaga motivasi kita tetap tinggi. Karena kita dapat dengan motivasi ini, kita dapat mengingatkan diri kita sendiri bahwa pikiran negatif tidak akan membantu kita bertumbuh. Pikiran toksik, pikiran racun tidak membantu kita. Pikiran sampah tidak membantu kita bertumbuh. Atau membantu kita bergerak lebih dekat ke arah yang kita inginkan.
Dan oleh karena itu, kita dapat fokus kembali pada tugas di depan kita untuk membuat impian kita menjadi kenyataan. Buang itu pikiran negatif. Nggak ada gunanya. Ya, saya membuat tulisan di sini. Mungkin nanti bisa kita bagikan yang satu lembar itu tuh ke email aja tuh untuk lihat. Ini ringkasan ini, kecuali nanti Shani sudah bikinkan saya yang bagusnya. Saya membagi dalam 2 kelompok di sini. Belajar sesuatu yang baru, saya beri judul. Kolom sebelah kiri saya tulis fixed mindset. Kolom sebelah kanan saya tulis growth mindset. Ya. Kolom sebelah kiri dengan fixed mindset saya tuliskan sangat memalukan ketika aku melakukan kesalahan. Itu fixed mindset, merasa malu dia. Orang growth mindset berkata, setiap orang membuat kesalahan kok. Dan kesalahan adalah kesempatan untuk belajar. Fair. It's okay. Saya juga membuat kesalahan. Yang kedua itu pada fixed mindset, jika aku tidak mencoba hal-hal yang baru atau hal-hal yang sulit, maka aku tidak akan gagal. Maka aku nggak perlu malu. Maka aku tetap hebat di mata orang. Kodak yang lalu kita bicara rugi dia. Growth mindset, aku harus mencoba hal-hal baru dan sulit untuk bertumbuh. Bahkan jika aku gagal pada awalnya, aku tetap maju mencoba lagi. Yang lalu saya katakan, gagal itu hanya terjadi saat kita berhenti mencoba. Itu gagal. Selama kita mencoba, tidak gagal. Thomas Edison tuh lihat. Fixed mindset yang ketiga, ketika aku gagal, aku frustrasi, aku menyerah. Pada growth mindset, ini kita ganti ya, maka saya kasih tanda panah ke kanan. Aku hanya benar-benar gagal ketika aku berhenti mencoba. Yang barusan saya katakan. Yang berikutnya, aku tidak bisa melakukan itu. Saya kasih tanda panah ke kanan, aku belum bisa melakukannya. Pernah dengar saya katakan belum bisa, saya koreksi kalian. Belum bisa, saya ulang begitu. Aku belum bisa melakukannya. Aku akan terus mencoba, aku akan berusaha, mencoba strategi baru, dan atau meminta bantuan, sampai aku memahaminya dan segera menerapkan pengetahuan itu. Belum mengerti itu. Catatanku kurang lengkap, ya dengar YouTube-nya ada di sana. Kalau nggak mau mendengarkan YouTube, alasan Anda tidak valid. Apapun alasan yang diberikan kepada saya tahu Anda cuma malas doang. Jika aku tidak segera membaik, kata orang dengan fixed mindset, aku menjadi frustrasi. Aku mulai mengkritik diriku sendiri. Saya self-blaming, menyalahkan diri sendiri. Versus growth mindset, aku tahu perubahan membutuhkan waktu. Tapi aku harus berusaha. Ya. Dan aku mengapresiasi setiap perubahan yang ada sekecil apapun, selama itu bersifat positif, jangan mengada-ada. Ini aku sudah berubah, lihat yang ini. Bahkan sedikit kemajuan pun membuat perbedaan di dalam hal ini. Ya. Yang terakhir itu saya tuliskan di sini, sangat memalukan kata orang fixed mindset jika aku harus ulang-ulang mendengar apa yang telah diajarkan di dalam kelas. Karena hal ini hanya menunjukkan kebodohanku, padahal kepintaran itu dibawa lahir. Memang aku belum tidak seberuntung orang lain. Itu pikiran orang fixed mindset. Sedangkan growth mindset berkata, aku bersyukur karena aku dapat mendengar ulang rekaman pelajaran yang telah kudengar. Dan aku akan mengulang terus sampai aku paham. Dan kalau perlu aku menanya orang bagaimana menerapkan pengetahuan baru yang telah aku pelajari ini. Ya, itu penting banget di dalam hal ini. Sampai sana ada pertanyaan dulu. Silakan buka mic-nya, tanya. Enggak, Pastor. Tidak? Belum Aku ada. juga enggak, Pastor. Ya. Saya enggak ada, Pastor. Oke. Oke. Saya mengajak begini. Mari kita memulai hari kita setiap hari saat kita bangun dengan pertanyaan mengapa? Mengapa aku hadir hari ini? Oke. Kita perlu menyadarkan diri kita sejak kita bangun dengan bertanya, misalnya,
aku sudah bangun ini? Mengapa aku hadir di dunia ini? Nyempitin dunia apa? Karena tidak berfungsi. Kita dapat juga bertanya, mengapa aku menolak untuk mengucapkan ucapan syukur pada saat aku membuka mataku di pagi hari? Nggak mau doa. Why? Bukankah dengan bersyukur terhadap hari baru yang aku dapat nikmati, aku telah memulai hariku dengan melibatkan Sang Pencipta yang memberikan nafas baru kepadaku. Nafas kepadaku, dan dengan demikian kredit ku berikan kepada Sang Pencipta itu sendiri. Ya, yang memberikan kesempatan kepadaku untuk masih bernapas, karena itu aku mengucapkan syukur kepadanya. Kredit ku berikan secara sadar kepada Dia yang memberikan kesempatan kepadaku untuk beraktivitas pada hari yang baru ini. Mengapa aku harus mendengarkan apa kata orang? Jika aku dapat mengatakan, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam hidupku. Kok bukan mendengarkan perkataan Kristus? Aku harus memiliki kemampuan untuk mengabaikan setiap ucapan racun. Saya ulang ya, aku harus memiliki kemampuan untuk mengabaikan setiap perkataan racun yang dikatakan orang untuk menghalangi aku mencapai impianku. Nah, untuk ini saya ingin sentuh sedikit. Perkataan apa sih yang kita ucapkan kepada anak kita? Penting loh ini. Apa yang kita ucapkan? Yang lalu saya katakan, kalau kita ingin praise, memuji anak kita, pujilah mereka terhadap effort mereka, terhadap usaha mereka. Bukan terhadap hasil mereka. Jika kita memuji hasil mereka, hasil itu sudah dicapai. Itu membuat mereka malas. Itu membuat mereka diarahkan kepada fixed mindset bahwa sudah selesai. Kan bukan seperti itu di dalam hal ini. Ya kan? Kita dapat, aku daripada kata good job, you got A. Atau kita melihatkan, aku melihat bagaimana engkau berusaha mengalahkan struggle itu dengan memasukkan begitu banyak informasi melalui bacaan buku-buku. Ini effortnya dia. Now your effort pays off. Usaha kamu tidak sia-sia. Ini membangkitkan anak itu kembali untuk berusaha di dalam kehidupan mereka. Di dalam hal ini. Ini penting banget. Sehingga apa yang kita ucapkan itu akan mempengaruhi ke arah mana kita mendidik atau ingin membawa anak kita tersebut. Pesan apa yang kita sampaikan kepada mereka? Apakah kita memberikan pesan yang bersifat menghakimi, pesan yang bersifat melecehkan, pesan sarkastik di dalam hal ini, atau pesan berita, message yang kita sampaikan itu adalah pesan yang ingin membangun karakter mereka, membangun interest mereka, ya, membangun mereka secara keseluruhan manusia seutuhnya. Manusia seutuhnya juga punya fragmen-fragmen. Luka-luka mereka dan sebagainya. Nah, kalau kita kumpulkan, ini menjadi manusia seutuhnya. Manusia itu yang seutuhnya adalah manusia yang dilingkupi juga oleh kelemahan-kelemahan mereka dan luka-luka mereka. Pertanyaan yang kita harus jawab itu adalah, how do we praise? Bagaimana cara kita memuji anak-anak kita ini? Ingat yang lalu kita berbicara, kalau kita memuji inteligensia anak tersebut atau talenta mereka, hanya itu yang kita puji di dalam hal ini, kita sedang memberikan sebuah berita fixed mindset kepada mereka karena itu sudah dicapai. Karena mereka orang dengan fixed mindset percaya itu di bawah lahir. Sehingga tidak berkembang. Kita sedang itu memberi makan kepada pikiran mereka itu. Memang gua lahir dengan talenta hebat kok. Nggak bisa berkembang lagi karena kita sedang memberi makan kepada fixed mindset ini tadi. Yang mereka miliki. Kita ingin mereka berubah bahwa kesalahan itu oke banget. Sehingga mereka belajar dari kesalahan untuk tidak mengulanginya. Ya.
Ini kalau kita lakukan menyebabkan growth mindset. Tapi kalau kita memberi makan kepada, ya memang kamu lahir dengan talenta hebat seperti begini. Kita sedang memberikan confidence kepada mereka yang menyebabkan mereka lebih fragile lagi. Karena pada suatu waktu, orang yang dengan growth mindset melalui kesalahan-kesalahan mereka berhasil mengalahkan mereka, mereka memojokkan diri mereka sendiri atau mengkategorikan diri mereka kepada orang-orang yang bodoh. Ini sulit. Jadi seharusnya kita fokus ke dalam sebuah proses di mana kita dapat menggunakan bermacam-macam strategi untuk mengembangkan growth mindset ini sendiri, yaitu dengan memuji effort, usaha mereka, kerja keras mereka di dalam hal ini, dan pilihan-pilihan hebat mereka di dalam hal ini. Ya. Karena itu kita perlu mempraktekkan diri kita, memberikan pujian kepada effort ini sendiri. Kita berinteraksi dengan anak itu. Kalau kita tidak pernah berinteraksi dengan anak-anak hanya sesekali atau dalam waktu yang singkat, sementara berinteraksi pun asal-asalan, kita tidak pernah akan mengenal anak-anak kita. Waktu anak kita melakukan kesalahan, dengarkan kita, lihat kita, selidiki kita. Segerakah kita dipengaruhi oleh emosi? Berhenti dulu. Apakah kita begitu lahir sudah sempurna? Kecuali orang narsis, yang lain nggak ada sempurna. Orang narsis mereka pikir mereka sempurna, tapi mereka nggak sempurna kok. Mereka self-esteem-nya rendah banget. Ya. Yang lalu kita berbicara, banyak orang tua mengatasnamakan kritik sehat, kritik membangun. Padahal yang dikerjakan orang tua itu adalah mencari kesalahan sekecil apapun untuk dimunculkan ke permukaan dan dikeker dengan kaca pembesar untuk membuktikan kepada anak tersebut bahwa dia tidak sempurna dan sebetulnya dia sangat kurang. Nah, orang tua menamakannya itu kritik sehat atau kritik membangun. Padahal itu melecehkan anak itu, sekalipun dia sudah berusaha keras. Apa salahnya mengatakan, Papa, Mama sudah melihat engkau berusaha keras. Ini soalnya memang sulit, tapi kamu berusaha mencari tahu, oke banget. Nah, sekarang setelah ujian selesai, kamu boleh dong datang kembali kepada guru bertanya. Kamu menceritakan, kamu menjawab pertanyaan ini pada waktu itu karena kamu berpikir seperti ini. Guru dapat menunjukkan titik buta kamu untuk mengarahkan kamu kepada pola pikir yang lain. Ini growth mindset. Oke? Kita harus memberi perhatian yang penuh dan hati-hati banget. Khususnya juga terhadap goal yang ada bagi anak-anak. Harusnya kita harus menyesuaikan dengan apa yang ada pada anak itu. Jangan sampai kita set a goal, kamu harus menjadi ahli atom, kamu harus menjadi ahli hukum, lawyer, harus menjadi dokter terkenal. Itu keinginan kamu, keinginan anak belum tentu begitu. Biarkanlah mereka memimpikan mimpi mereka sendiri. Apa salahnya? Kamu sudah selesai bermimpi. Biarkan mereka memimpikan mimpi mereka. Jangan sampai mereka ditekan. Ya, orang tua sering memberikan goal kepada anak-anak mereka terhadap keinginan mereka, mimpi mereka. Padahal anak-anak itu tidak tahu awal akhir dari sebuah mimpi orang tua mereka, nggak tahu. Ya. Jadi kita harus berhati-hati jangan sampai kita memberi makan sikap yang bersifat fixed mindset sehingga anak gampang menyerah, tidak mau bertumbuh lagi. Harus dipikirkan juga, kalau kita menurunkan barnya, kita menurunkan standar yang ada, bukan berarti kita dapat menaikkan self-esteem daripada anak-anak itu. Tidak. Saya tahu di Amerika ada sekolah-sekolah tertentu karena anak-anak tertentu begitu pintarnya, lantas diturunkan standarnya untuk mencapai anak-anak yang kurang pintar ini. Ini tidak menaikkan self-esteem mereka. Mereka juga tahu di dalam hal ini.
Tapi juga bukan berarti menaikkan standar tanpa melibatkan anak-anak untuk set a goal, mempersiapkan diri mereka untuk bersama-sama naik. Juga bukan merupakan usaha yang baik, harus dilibatkan anak-anak itu semuanya. Ditantang mereka untuk berpikir lebih luas, melihat gambaran besarnya. Sehingga mereka diarahkan kepada pertumbuhan alam berpikir di dalam ini. Jadi, growth mindset itu sendiri akan membantu kita menaikkan standar kita di dalam kehidupan kita itu sendiri. Otomatis kita akan bergaul dengan orang-orang yang memiliki mimpi yang sama di dalam hal ini. Kita tidak dapat bergaul dengan orang yang mimpinya berbeda dari kita. Kalau orang yang satu suka bicaranya gosip, kita nggak suka bercampur dengan mereka, ya repot nanti ini. Kita mau berbicara tentang ide, dia mau berbicara tentang gosip. Lihat tuh Raja Daud. Bangsa keledai katanya. Aku ngajak damai, berbicara damai, mereka ajaknya berkelahi. Nggak cocok di dalam hal ini. Bahkan dia mengatakan bangsa keledai dipukul dengan rahang keledai. Sampai segitunya dia berkata. Ya. Kalau Anda sebagai guru, Anda melihat perbedaan anak-anak ini. Ada anak yang kurang cekatan. Apa lantas kita otomatis mengkategorikannya anak ini nggak pintar nih, anak ini bodoh nih. Atau kita lebih banyak memberikan kesempatan. Saya ingin membawa sebuah berita baik lagi nih. Di dalam penyelidikan psikologi. Seorang psikolog ini melihat yang saya katakan tadi, growth mindset ini tadi. Dia menampilkan average student datang ke sekolah di mana ada untuk anak-anak berkapasitas pintar diajarkan. Dia katakan, kita ada 5 murid yang luar biasa pintarnya dengan IQ tinggi banget. Dengan IQ juga luar biasa, penanaman diri yang luar biasa. Kami ingin menempatkan di sekolah ini karena kami tahu kalian guru berkualitas untuk mengajarkan anak-anak seperti ini. Padahal di kelas itu juga ada anak-anak pintar. Karena 5 anak dititipkan, maka guru-guru tersebut otomatis akan memberikan perhatian khusus kepada 5 anak titipan ini. Jika pada waktu mengajar, anak tersebut tidak dapat mengerti, ibu guru akan berpikiran, anak pintar nggak mengerti, berarti aku yang salah dalam mengajar. Dia mulai memperbaiki dirinya, mengajar lebih baik lagi, sampai anaknya mengerti. Pada akhir tahun pelajaran, anak yang average itu mendahului anak yang jenius di dalam kelas tadi, karena anak jenius sekarang mendengar, ini anak-anak khusus yang luar biasa pintarnya. Dia merasa terpukul, sedangkan guru kurang memperhatikan mereka, mereka tertindas. Dari tadinya growth mindset, mundur kepada fixed mindset, dan tidak berkembang. Perhatikan itu baik-baik. Ini emas berlian bagi kalian untuk belajar ini. Ingatkan ini baik-baik. Kalau ini hilang, hilang. Kalau kalian tidak menangkap barusan yang saya katakan ini, hilang. Dari semua yang saya pelajari tadi, ini kuncinya barusan. Perhatikan itu baik-baik. Kalau kuncinya hilang, hilang. Apapun yang ditulis di dalam tulisan itu tadi, enggak disertai ini, nol. Jadi ingatin kunci yang barusan saya katakan itu ya. Itu penting. Oke, saya melihat itu di dalam tulisan. Apakah kita sebagai guru memiliki fixed mindset atau growth mindset? Penting. Kita melihat nggak reputasi kita, apa kata orang tentang diri kita itu sendiri? Apakah kita seorang ingin bertumbuh? Ataukah kita orang yang mengalami stagnansi di dalam kehidupan kita ini? Berkembangkah kita? Bagaimana dengan teman-teman kita? Siapa mereka? Apakah mereka orang berkualitas yang selalu ingin mencapai keberhasilan di dalam kehidupan ini? Atau mereka merasa puas dengan apa yang ada pada mereka? Ini penting. Daripada mempertanyakan salah siapa, nggak pernah akhirnya, kenapa kita tidak mencari sesuatu yang positif
dan mengarahkan pikiran kita kepada sesuatu yang positif dan menghasilkan sesuatu yang positif di dalam kehidupan kita ini. Jadi, solution oriented itu memegang peranan penting untuk membuat kita selalu bertumbuh di dalam growth mindset. Jadi daripada mempergunakan istilah kritik membangun, tapi padahal melecehkan, mencari-cari di dalam ini kesalahan orang. Kenapa kita tidak memberikan respect terhadap usaha yang diberikan? Dan kemudian sebagai coach kita, sebagai guru, sebagai mentor, memberikan pengarahan yang bersifat growth mindset all the time di dalam ini. Jadi kita harus mengembangkan potensial. Saya katakan kunci yang kedua. Kembangkan potensial di dalam diri anak didik kita dan di dalam diri anak-anak kita. Karena mengembangkan potensial mereka, potensi mereka, termasuk arena growth mindset. Oke? Jadi pada akhirnya itu gunakanlah kesempatan untuk mengembangkan potensi di dalam anak-anak didik kita atau anak sendiri. Siapa saja. Untuk bertumbuh dalam growth mindset itu sendiri. Oke? Sedikit lagi saya akan selesaikan dulu untuk hari ini. Dalam buku Start with Why. Start with Why, judul bukunya. Penulis Simon Sinek menggambarkan tulisan Indonesia Simon Sinek. Simon Sinek, oke? Menggambarkan bagaimana orang-orang sukses seperti Steve Jobs tadi saya katakan, Wright bersaudara itu membangun pesawat terbang, dapat terus maju tanpa mempedulikan apa kata orang. Kalau kita hidup dari apa kata orang, merepotlah. Apa kata Tuhan itu menentukan. Di dalam hal ini, Tuhan sudah menciptakan kita sebagai manusia yang unik. Tapi kalau kita malas, artinya kita memberikan tanggung jawab kita ini kepada Tuhan dan tidak berani bertanggung jawab terhadap apa yang diberikan kepada kita. Lihat itu Adam dan Hawa. Perempuan yang kau berikan kepadaku, aduh ilah. Melemparkan tanggung jawab. Padahal dia memilih untuk berdosa. Cobalah bertumbuh, mengenali kesalahan itu dan memperbaiki kesalahan itu jauh lebih baik daripada melemparkan kesalahan itu pada tanggung jawab orang lain. Ini pikiran pecundang. Jika kita memiliki mimpi yang berarti bagi kita, kita tahu itu berguna, berarti bagi kita, maka kita juga harus mengetahui dengan jelas ya, mengapa membuat impian kita ini menjadi kenyataan sangat penting bagi kita. Kita tahu kita memiliki mimpi. Kita ingin membuat mimpi itu menjadi kenyataan. Mengapa itu begitu penting bagi kita? Ya. Kita harus mampu dalam kesadaran penuh menjadikan diri kita sendiri sebagai motivator yang memotivasi dan menginspirasi diri kita sendiri untuk maju mendekat kepada impian kita pada saat badai hidup menghantam kita dan begitu banyak rintangan yang terjadi dalam hidup kita ini. Jika kita mampu melakukan ini, maka kita adalah sebuah petanda bahwa kita memiliki niat yang kuat untuk mengangkat diri kita ke level yang lebih tinggi. Dan kita tidak kandas di dalam angin ribut tersebut. Atau kandas di dalam apa kata orang. Oh tidak, di dalam hal ini ya. Tahu apa kata Zakaria 4 ayat 7? Catatkan ayat ini. Zakaria 4 ayat yang ke-7 mengatakan, siapakah engkau gunung yang besar? Di depan Zerubabel engkau menjadi tanah rata. Kalau orang fixed mindset mengatakan sombong kali kau. Orang growth mindset, wah orang ini berani menantang nih. Ingin maju deh. Satu kalimat, dua kelompok berbeda mengucapkan kata-kata yang berbeda. Ini berkata, siapa engkau gunung yang besar di depan Zerubabel, engkau menjadi tanah rata. Sombong kali kau ya. Itu fixed mindset. Growth mindset, hebat dia berani nantang, artinya dia siap menerima kekalahan untuk maju bertumbuh. Kalau nggak rata pertama kali, ya diratain kali kedua lah. Nggak bisa rata kali kedua, ada kali ketiga ada rata pokoknya.
Yang lalu saya berkata, kalau nggak bisa berlari, ya berjalanlah. Kalau nggak bisa berjalan, ya merangkaklah. Nggak bisa merangkak, ya berguling-gulingan lah. Pokoknya bergerak. Jangan diam di tempat. Di dalam hal ini. Nah, Zakaria adalah seorang yang ingin maju kalau kita lihat di sini. Dan tidak gentar terhadap rintangan apapun. Ia berikhtiar dalam segala hal untuk membuat gunung, rintangan yang dihadapinya menjadi rata. Ini adalah sebuah model orang dengan growth mindset. Itu ada dalam Alkitab juga itu. Dikit lagi kemudian saya tutup. Untuk menumbuhkan, ini penting, growth mindset, mulailah bertanya pada diri sendiri. Ya, kita mau menumbuhkan growth mindset kan? Kita tanya pada diri kita sendiri. Untuk siapa aku melakukan ini? Untuk diri sendiri. Setelah berhasil, otomatis untuk orang-orang kita cintai di sekeliling kita. Untuk anggota keluarga, untuk lingkungan, dan sebagainya nih. Dampak apa yang aku coba tinggalkan di dalam hal ini? Saat aku pergi, apa yang diingat orang tentang siapa aku? Pepatah Indonesia bilang apa? Gajah mati meninggalkan gading, macan mati meninggalkan belang. Apa yang kita tinggalkan? Itu penting di dalam hal ini. Pertanyaan why yang saya ajukan tadi adalah bagian dari hidupku yang hadir sejak aku membuka mata di pagi hari sampai aku beristirahat di malam hari. Kenapa saya hadir? Kenapa saya eksis sebagai manusia? Apakah saya hadir hanya untuk memenuhi tempat dan tidak berfungsi? Sayang banget. Pertanyaan why harus dijawab, harus memiliki, pertanyaan why harus memiliki jawaban positif. Sehingga aku dapat hadir memberikan dampak terbaik bagi dunia di sekelilingku karena aku memberikan dampak positif. Di dalam hal ini. Almarhumah ibu saya hadir sebagai motivator terbesar sepanjang hidup saya untuk mengingatkan diri saya untuk peduli kepada kaum papa, peduli kepada kaum lemah. Selalu didengungkan itu. Kamu bukan sendiri, masih ada orang lain di sekeliling kamu. Perhatikan mereka. Sebagai dokter, jangan pernah kamu mengambil uang daripada orang papa, daripada orang miskin. Mereka akan membayar, tapi demi uang itu masuk ke dalam kantongmu, uang itu akan menangis. Karena mereka tidak punya apa-apa untuk membeli apapun di dalam kehidupan ini. Cabut dompetmu, berikan dan bantu mereka. Kamu tidak akan miskin. Jadilah berkat bagi kaum papa, bagi orang yang lemah. Hari ini saya berbagi ilmu pengetahuan, saya bukan orang yang pelit ilmu kok. Siapa aja yang mau belajar. Jadi saya ulang ya, pertanyaan why harus memiliki jawaban positif sehingga kita dapat berdampak kepada orang-orang ini. Nah, pertanyaan why kaum papa, why kaum lemah hanya dapat dijawab dan dimengerti oleh mereka yang dapat bermimpi untuk mengangkat mereka ke tempat di mana diri mereka sendiri berada. Jadi kenapa saya memilih untuk orang-orang yang lemah, yang miskin, yang kurang pengetahuan. Kenapa? Supaya saya dapat mengangkat mereka juga ke tempat di mana saya berada. Dan Tuhan Yesus mengatakan, kalau kamu memberikan kepada seorang mendapat membalas ini, nggak ada gunanya. Tapi berikan kepada seseorang yang tidak dapat membalaskan kebaikan ini. Kamu berdampak di dalam hal ini. Kita harus berani bermimpi bagi mereka dan mereka diajarkan untuk bermimpi bagi diri mereka sendiri sehingga mereka juga dapat memiliki growth mindset dan kita tumbuhkan itu di dalam kehidupan mereka dan tidak mudah diajarkan tidak mudah menyerah pada diri mereka sendiri. Ya. Nah, saya ingin berkata seperti ini. Ibu, mama saya almarhumah, istri saya, anak saya, mereka sebetulnya pahlawan-pahlawan tanpa nama yang memberikan support setiap hari kepada saya untuk melakukan ini. Ya. Sehingga saya dapat melakukan apa yang saya lakukan bagi orang-orang ini secara bebas, tanpa tekanan, tanpa hambatan. Mereka inilah yang membuat saya termotivasi untuk bekerja, memenuhi, menggenapi visi saya itu, membuat mimpi saya menjadi kenyataan. Bagaimana dengan teman-teman sekalian yang mendengarkan saya pada saat ini? Beranikah bermimpi juga untuk orang-orang di luar sana? Tuhan Yesus memberkati.
Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Kami belajar apa yang harus kami pelajari pada hari ini. Biarlah kami dapat menumbuhkan alam pikiran kami kepada dari fixed mindset menjadi growth mindset. Tuhan tolong kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya membuka pertanyaan aja nanti di luar ini ya. Saya tutup dulu.